Shalom, kita ketemu lagi di Devotion. Kali ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu hidup berkenan di hati Tuhan. Banyak orang Kristen yang beranggapan bahwa mengikut Kristus berarti hanya percaya kepada Kristus, mengikuti semua kegiatan gereja, termasuk setiap minggu beribadah. Tapi mereka tidak memahami bahwa di dalam dunia ini mereka harus hidup berkenan dan melakukan segala kehendaknya. Kita belajar dari kehidupan Daud, seperti yang dikatakan di Kisah Para Rasul 13 ayat 22b. Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan melakukan segala kehendakku. Hidup yang berkenan itu dan juga melakukan kehendaknya itu merupakan dua sisi mata uang yang tidak boleh terpisahkan atau tidak boleh hilang salah satunya. Gimana sih cara kita untuk supaya dapat hidup berkenan? Ya harus melakukan kehendak Tuhan. Terus apa yang Tuhan kehendaki supaya hidup kita itu menjadi berkenan? Yang pertama, ketika jatuh dalam dosa, Daud itu mau ditegur atau rendah hati. Kita juga gitu. Kalau kita jatuh dalam dosa, kita harus mau ditegur dan juga taubat. Seperti yang dikatakan di 2 Samuel 12 ayat 13. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Nathan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati." Terus setelah itu tindak lanjut dari ditegur itu apa? Daud bertobat dengan sungguh-sungguh, seperti yang dikatakan di Mazmur 51 ayat 4, 12 dan 13. Bebaskan aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Jangan membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Daud sangat takut kalau roh Allah meninggalkan dia, sehingga dia lebih rela kehilangan semuanya daripada ditinggalkan Allah. Terus tindak lanjutnya setelah tobat itu apa? Yaitu hidup dalam kebenaran, yaitu membuat Kristus semakin besar dan kita semakin kecil. Untuk hidup dalam kebenaran dibutuhkan kemauan yang besar. Daud memiliki kemauan yang besar untuk hidup dalam kebenaran. Seperti yang dikatakan di Mazmur 26 ayat 2-5. Ini sampai jadiin lagu juga ya. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Aku tidak duduk dengan penipu dan dengan orang munafik. Aku tidak bergaul. Aku benci kepada pergumulan orang yang berbuat jahat dan orang fasik. Orang fasik itu apa? Orang yang tidak beriman, orang yang tahu Tuhan namun tidak melakukan firman Tuhan. Aku tidak duduk. Nah, terus orang Farisi itu apa? Kalau di Perjanjian Baru ya itu orang Farisi, ya itu orang munafik yang dikatakan tidak sesuai dengan perbuatannya, seperti kuburan yang dilapor putih kayak Yesus ngomong itu di Matius 23 ayat 27. Orang munafik ini selalu membicarakan apa yang baik dari dirinya, walaupun itu tidak sesuai kenyataan. Katanya mengasihi, tapi ujung-ujungnya di keluarganya dia jahat banget. Jahat gitu ya. Kayak orang lain tuh lebih keluarganya daripada keluarganya sendiri. Bahkan tuh selalu dibilang waktu berkhotbah itu gimana. Bahkan kalau keluarganya sakit dibiarkan, kalau orang lain sakit dijenguk, dikasih obat, dijaga dan sebagainya kayak gitu. Itu orang benar-benar munafik, seperti kuburan yang dilabur putih.
Terus yang kedua, orang Farisi apa? Selalu ingin dipuji atau dilihat sama orang. Seperti yang katakan di Matius 23 ayat 5. Orang ini kalau ingin dipuji itu melakukan apapun yang baik, dianggap dia baik. Kalau sekarang apa? Langsung update status di mana-mana. Di IG lah, di WA lah, di Facebook lah, di TikTok lah, di mana langsung update status semua. Terus yang ketiga, Farisi apa? Selalu mencari kesalahan orang lain. Karena dia itu selalu merasa paling benar, gak mau salah sama sekali gitu. Sehingga kalau dia salah pasti harus cari kesalahan orang lain dulu. Terus yang selanjutnya, pintar teori dan tidak mau melakukan. Nah ini banyak oknum pendeta itu yang kayak gini. Gelarnya panjang, STH, MTH, MA, MDiv, doktor, PhD, dan sebagainya. Pintar sama teorinya Alkitab, tetapi nggak bisa melakukan sama sekali. Pertanyaan pengalamanmu apa? Nggak ada. Ya pokok aku belajar kayak gitu. Kau seorang Farisi itu kayak apa lagi? Menganggap dirinya itu lebih rohani daripada orang lain. Seperti yang dikatakan di Lukas 18 ayat 11. Ini orang Farisi itu selalu berkata itu, aku berdoa lebih daripada yang lain, aku memberi daripada yang lain, kan gitu kan ceritanya. Orang Farisi itu kayak gitu. Terus yang terakhir, orang Farisi itu batu sandungan atau yang merintangi orang masuk ke dalam surga. Dari Matius 23 ayat 13. Terus apa yang kita harus lakukan untuk hidup dalam kebenaran? Yaitu membaca firman Tuhan setiap hari dan merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, dan juga melakukannya, itu yang penting. Seperti yang dikatakan di Mazmur 119 ayat 97, betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Ini selanjutnya tentang apa yang Tuhan kehendaki. Yang kedua itu hidup selalu menyenangkan hati Tuhan. Seperti contohnya Daud itu memuji Tuhan 7 kali sehari. Seperti yang dikatakan di Mazmur 119 ayat 164a. Dan juga Daud itu menari-nari ketika tabut dipindahkan Yerusalem. Seperti yang dikatakan di 2 Samuel 6 ayat 1 sampai 23. Sampai ini kan ada lagunya kancak dangdut gitu ya. Terus yang ketiga apa yang harus kita lakukan agar hidup kita berkenan, yaitu mengasihi Tuhan secara total atau tergila-gila dengan Tuhan. Banyak orang itu yang kalau ngefans dengan artis, terutama dengan artis Korea, sangat tergila-gila. Bahkan yang cewek-cewek itu kalau melihat tuh boyband itu kayak ganteng-ganteng, yang buat para cowok itu iri sama kegantengannya mereka, itu sangat gila-gila sampai ya ada yang halu sama itu dijadikan suaminya dalam tanda kutip, padahal cuma halusinasinya dia sendiri. Seperti yang dikatakan di Mazmur 73 ayat 25 sampai 26. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau, tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Ya, ini ada lagunya juga. Sekalipun hatiku dan dagingku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Lanjut,
Apa sih buktinya Daud mengasihi Tuhan secara total? Yaitu dari kehidupan doanya Daud, yaitu kerinduan yang dalam dengan Tuhan atau merendahkan diri. Seperti yang dikatakan di Mazmur 63 ayat 2, "Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang tandus, tiada berair." Melalui doa, Tuhan berbicara dan Bapa bisa memvisualisasikan apa yang harus dilakukan, seperti yang dikatakan di Yohanes 5 ayat 19 sampai 21. Terus ini yang terakhir ya, pahala atau ganjaran apa yang diterima orang yang hidup dalam berkenan dan melakukan kehendak Tuhan, yaitu surga. Walaupun kita menerima keselamatan cuma kita percaya sama Tuhan Yesus, tapi juga hidup berkenan dan melakukan kehendak Tuhan. Seperti yang dikatakan di Mazmur 34 ayat 11, singa-singa muda karena kelaparan, tetapi orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Juga di Mazmur 37 ayat 25 sampai 26, dulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tapi tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya itu menjadi berkat. Berbahagialah orang yang membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan, bahkan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ia seperti orang yang membangun rumah di atas batu karang. See you. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika kalian terberkati dengan konten ini.